Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa nabiyil mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa senjatanya orang-orang yang beriman. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, tiada hari tanpa mensyukuri nikmat Allah. Tiada hari tanpa memuji dan mengagungkan nama Allah. Tiada hari tanpa mengagungkan, membesarkan kalimah-kalimahnya. Karena setiap kalimah yang terucap dalam rangka mengagungkan namanya, meninggikan kalimahnya, maka pada saat itulah masuk ke dalam hati ketenangan di dalam jiwa kita. Pada saat itulah Allah memberikan solusi di dalam jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan diuji maupun diberi karunia. Semua kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar selalu bisa bersyukur padamu, berzikir mengingatmu, dan membaguskan ibadah kami kepadamu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita dijumpakan di awal bulan Muharram, bulan yang disebut Nasrullah, bulan pertolongan Allah. Karena di bulan ini dalam kitab I'anatul Talibin, kitab klasiknya para santri, banyak dikisahkan para kekasih-kekasih Allah, para nabi mendapatkan pertolongan di bulan ini. Nabi Adam diterima taubatnya di bulan ini. Beliau berdoa dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan, diampuni dosanya, ditolong Allah dari semua mara bahaya dalam hidupnya. Doa Nabi Yunus diabadikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Kita banyakkan baca di bulan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami banyak dosa, bergelimang dengan aib. Kami bagian dari orang-orang yang zalim. Di bulan ini Allah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapapun yang hari ini sulit kehidupannya, tidak akan ketemu jalan keluarnya, seakan-akan sirna semua, menjadi penghalang di hadapan kita. Tapi ketika kita dapati di bulan ini ada seorang hamba yang bergelar Khalilullah, Allah yang menyebutkan dia Khalilullah, kekasihnya Allah. Kita disebut kekasih oleh yang maha kekasih. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api berkobar-kobar dan sifat api mutlak sampai kapanpun panas membakar, seketika menjadi dingin. Ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan hambaku Ibrahim. Pertolongan itu tiba di bulan Muharram. Nabi Ibrahim membaca doa. Doanya diabadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 173, disempurnakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, dan hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan dalam hidup ini. Maka siapapun yang mendawamkan ini, meyakini sepenuh hati bahwa dia tahu bahwa tidak ada siapapun yang bisa dia harapkan pertolongannya kecuali Allah. Hanya Allah.
Cukup Allah. Allah di atas segala-galanya. Dan hanya Allah yang bisa beri pertolongan. Berkumpul jin dan manusia tidak mau menolongnya. Berkumpul jin dan manusia untuk menjerumuskannya demi Allah. Tidak akan berarti apapun. Karena semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini pun menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seorang hambanya yang disebut Kalimullah. Hamba yang bisa bicara dengan Allah. Walaupun dia terpatah-patah berkomunikasi, namanya Musa alaihi salam. Saking sulitnya dia berkata-kata, ada doanya agar minta dimudahkan bertutur kata, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Hilangkan keluh-keluh di lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti apa yang kusampaikan. Di belakang Fir'aun sudah dekat, sampai pengikut Nabi Musa ketakutan, bahkan tidak sedikit yang berlinang air mata. Ya Musa, nahnu mudrikun, kita pasti terkejar, terbunuh nih. Sebentar lagi mereka menyusul kita. Qala ma ya Rabbi sayahdin. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya, dilempar ke laut. Laut hanya dengan tongkat terbelah atas izin Allah. Diselamatkanlah kemudian Nabi Musa alaihi salam. Ditenggelamkanlah Fir'aun yang sampai hari ini masih utuh muminya, jadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah menolong kita. Maka yang berat dalam hidup ini kalau tidak ditolong sama Allah. Hidup ini sulit kalau tidak ditolong Allah. Tidak dibersamai Allah, tidak dibantu Allah. Kenapa orang susah, payah, jiwanya tak tenang, tidak bisa menikmati kehidupan? Karena tidak ditolong Allah. Kalau orang ditolong Allah, seperti kita masuk ke dalam hutan-hutan belantara, tidak ada bekal, tidak ada perlengkapan, tidak ada peta penunjuk jalan, sendirian kita, maka kita tidak bisa selamat, susah tersesat di dalam hutan. Ketakutan dengan binatang buas, ketakutan kelaparan mati di dalam hutan, bingung. Tapi kebayang ketika kita masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada raja hutan Tarzan misalnya, yang nolong kita. Kita makan, diambilnya pisang, lapar, ditunjukinya jalan keluar, tenang. Itu baru manusia. Dalam hidup kita terombang-ambing seberat apapun, ditolong sama Allah, dibantu sama Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa kemudian menghancurkan kita. Mudah-mudahan bulan Muharram ini bulan kita memantaskan diri ditolong Allah. Seberat apapun masalah, sebanyak apapun ujian dalam hidup, segetir apapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita jadi orang-orang yang senantiasa ditolong Allah. Yang belum nikah ditolong Allah, tenang hatinya kalau dapat suami atau istri solihah. Atau kalau dia diuji dengan kesendiriannya, ditinggal pasangan hidupnya, diberi ketenangan sehingga nanti dia bisa punya pasangan terbaik di akhirat. Yang anak soleh, jauh dari orang tua, dalam rangka belajar menuntut ilmu di pesantren manapun, dijaga sama Allah. Semua kita asasnya kalau ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala, maka indah, mudah, dan berkah. InsyaAllah Muharram 1445 Hijriah menjadi momentum kita harus jadi lebih baik dari diri kita sendiri, bukan lebih baik dari orang. Kalau kita lebih baik dari orang, kita menilai orang, dia lebih buruk dari saya. Tapi saya pengen berubah jadi lebih baik dari diri saya yang dulu. Itu saja. Saya pengen jadi lebih baik dari diri saya yang dulu. Dan kalau mau berubah ini pasti banyak tantangannya. Dunia ini tempat ujian. Hijrah itu tidak langsung sukses. Nabi hijrah bukan langsung ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu hijrah ke berapa nak? 3. Hijrah pertama tahun 613 Masehi.
Nabi diperintahkan menyuruh sahabatnya hijrah ke Habasyah. Habasyah hari ini adalah sebuah negara di Afrika namanya Ethiopia. Tempat lahirnya orang-orang berkulit hitam, tapi dimuliakan Allah, termasuk lahirnya Bilal bin Rabah di Habasyah. Disuruh lahir pindah ke sana karena di Mekah disakiti, dizolimi, dicaci maki, diambil harta-harta mereka. Nabi dan para sahabatnya di awal Islam tiba menyelamatkan para sahabatnya untuk disuruh ke Habasyah. Apa yang terjadi di Habasyah? Mereka diterima tapi tidak diikuti. Diterima tapi tidak diikut. Orang Habasyah tidak marah. Orang Habasyah tidak kemudian murka. Mereka menyambut tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidup pun sama. Kita pacak bayi berubah nih ketemu dengan model Habasyah. Ketemu orang model Habasyah. Kita berubah, dia ada apa-apa, ada terganggu. Tapi dia tidak mau ngikut kita. Konek lebih baik, konek rajin ke masjid. Allah, bagus. Yo pun kita berubah jadi lebih baik. Kibailah ke masjid. Kibailah salam baik ke imam. Dia tidak ganggu. Tidak apa-apa, dia tidak ganggu. Tapi maaf, dia tidak mau ikut kebaikan dan hijrah ini. Karena dia model Habasyah. 613 Masehi. Yang kedua, Nabi hijrah, menyelamatkan iman, menyelamatkan dirinya untuk mendapatkan pertolongan. Kalau tadi ke Habasyah di Afrika, maka Nabi pergi ke daerah yang sangat dingin di sekitaran Hijaz. Hari ini namanya Taif, sebagaimana dulu namanya juga Taif. Taif itu daerah yang tidak pernah lebih, panasnya tidak pernah lebih dari 24 derajat, selalu di bawah, dingin. Nabi ke sana bersama dengan anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, ingin mendapatkan pertolongan agar mereka tidak disakiti di Mekah. Karena biasanya orang-orang di daerah dingin biasanya cenderung lebih lembut ketimbang yang di daerah tropis panas. Kayak kita ini daerah panas. Tapi kalau yang daerah dingin-dinginnya daerah Bandung, Bogor, agak beda karakternya. Orang Bandung, orang Bogor lebih lembut atau lebih garam? Identiknya lebih lembut, walaupun hati tidak tahu siapa kecuali Allah. Tapi orang Bandung pun lembut. Saya nikah sama istri orang Bandung. Istri saya halus, makhluk halus. Tutur katanya halus, lembut. Kalau bahasa buyanya dulu di Seroma yang injek tai ayam udah ancok saking lembutnya. Saking lembut. Walaupun ketika nikah pas injek tai ayam ancok berancok. Maknanya apa? Nabi dulu pengen mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang lembut, daerah dingin. Tapi apa yang terjadi? Sering dikisahkan di majelis ini, sampai di Taif Nabi disakiti, dilempari batu, dipukuli, bahkan Zaid bin Harisah berdarah-darah. Bahkan Nabi SAW bajunya yang putih memerah karena darah, dan kakinya dengan terompah atau sendalnya lengket saking banyaknya darah, karena darah itu keluar dari Nabi yang dilempari oleh orang-orang Taif mengusir Nabi SAW. Hijrah ini sama. Ada orang yang tidak ingin kita jadi lebih baik. Maka jangan heran kita berubah dihinanya, kita berubah dicaci makinya. Rajin Ika ke masjid sekarang, alhamdulillah soalim. Tidak apa-apa, lebih baik dibilang soalim daripada sok kafir. Bu, kemana bu? Nah, ke pengajian, ke majelis talim. Dapat hidayah bu. Di mana ketemu hidayah bu? Dihinanya. Kemana bunda? Ke majelis Taman Hati Darul Mahabbah. Kemana pak? Ke majelis duhanya Darul Mahabbah. Dihinanya, diomonginnya. Biasa. Karena hijrah itu ada yang model Habasyah, tidak ganggu tapi tidak ikut. Ada model Taif, boro-boro nak ikut, justru dia susah ketika kita menjadi lebih baik. Tapi ingat,
Ada hijrah model ketiga. Hijrah Nabi ke Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Nabi yang beri nama Madinah, jangan beri nama Yasrib. Yasrib dulu tempat wabah, diberi nama, diganti. Jadi boleh mengganti nama yang buruk menjadi lebih baik. Boleh. Bukan hanya pada nama tempat, nama anak pun diganti afdol kalau dia memang namanya buruk jadi lebih baik. Oh dulu salah Ustaz, beri nama anak ko Kirdun. Apa Kirdun? Bahasa Arab, kera Ustaz. Punya kak dulu bukan dia arti ya. Boleh tidak aku ganti? Sampai artinya salah belajar ngaji diberi namanya anak Kirdun. Ya, ganti. Apa yang terjadi? Di Madinah bukan seperti Habasyah. Madinah bukan seperti Taif yang melempari dan menyakiti. Madinah, anak-anak kecil tiap hari naik ke atas tempat bangunan tinggi melihat ke arah Mekah. Nabi belum datang. Tiap hari ditanya ibunya, bagaimana nak? Muhammad sudah datang belum? Belum bunda. Tunggu nak di perbatasan, tunggu. Seluruh orang menanti-nanti kehadiran manusia terbaik, orang Madinah. Pas Nabi datang, anak-anak orang tua mengatakan Nabi sudah datang, Nabi sudah tiba. Mereka keluar dari rumahnya, mereka senandungkan syair nan indah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba Badru alaina tala'al badr. Telah tiba bulan purnama itu di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad itu badr, bercahaya wajahnya. Tidak pernah kecuali tersenyum melihat siapapun. Masya Allah. Bahkan kepada yang menyakitinya, menzoliminya, tidak keluar kecuali doa yang indah buat mereka. Akhlak yang sangat istimewa. Dilempari orang Taif, didoakan mudah-mudahan keturunannya Islam semuanya, bukan dibalas untuk dihancurkan. Maka hari ini Muharram 1445 bukan sekedar nganggungnya yang kita ingati, bukan sekedar makan bersamanya yang kita nikmati, tapi pelajaran terbesar bahwa hijrah itu tidak mudah. Berubah jadi lebih baik pasti banyak tantangannya. Jangan pernah melakukan perubahan kecuali semuanya diniatkan hanya karena Allah. Berubah bukan karena suami. Karena kalau suami tidak memuji, kita sakit hati. Berubah bukan karena istri. Karena istri kita kadangkala tidak melihat pada sisi perubahan yang kita alami. Berubah bukan karena manusia. Manusia mudah menilai kita. Kadangkala yang dinilai pun belum tentu benar. Kita berubah karena Allah saja. Ibu ialah berubah. Orang mudah menilai. Dan siap-siap diomongin orang kalau kita berubah. Betul? Weh, panjang jilbab apa mereka? Ketika kita bertasbih, ayat-ayat cinta, mayat-mayat cinta, banyak. Makanya selamat menderita kalau berubah itu karena manusia. Berubah itu karena Allah sajalah. Manusia selalu ngomong kita pasti. Tidak ada siapapun yang selamat dari ucapan dan lisan orang. Semua punya lisan, kita punya lisan. Jangan sampai lisan kita menghukumi orang. Kalau orang menghukumi kita dengan lisannya, tidak apa-apa. Yang penting jangan kita. Karena kita tidak hidup dengan lisan manusia. Yang ganteng diomong orang, yang jihad diomong orang, yang soleh diomong orang, yang salah diomong orang, yang rajin majelis taklim diomong orang, yang tidak suka majelis diomong orang. Tidak ada yang selamat. Ya. Yang nikah ke orang ganteng diomong orang, yang nikah ke dia yang ganteng lebih lagi yang ngomong. Pokoknya dia menjadi hakimat apa yang dilakukan orang. Tugas kita bukan cari omongan orang, cari ridho Allah. Wa kafa billahi syahidan, cukup Allah yang jadi saksi.
Sudah siap? Siap apa ini? Siap masuk ke materi berikutnya ya, baik. Alhamdulillah, kita masuk ke halaman 250 kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab ke-40, bab birrul walidain ya. Bab berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambungkan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Bab kita hari ini adalah bab birrul walidain. Al-walidain, walidain itu artinya kedua orang tua. Abun wa ummun, abu wa ummu, abi dan ummi, aba dan umma, ayah dan bunda, bapak dan ibu. Dua ini disebut dengan bahasa hadis Nabi walidain. Bab kita hari ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Abah segerok, umur ayah abah 82 tahun, agi ketemu sampai hari ini kata orang. Mak agi sehat, alhamdulillah. Semuanya kita syukuri. Kalau hari ini ayah kami umur 82 tahun, mak umurlah 70 tahun, dua-duanya masih sehat, alhamdulillah. Allah masih berikan kesempatan untuk berbakti. Segera kami dek baca agi, orang tua kami lah meninggal, yang orang tuanya wafat, alhamdulillah. Terhindar dari potensi buat dosa besar. Karena belum tentu kalau orang tuanya panjang umur bisa berbakti. Belum tentu kita bisa membahagiakan. Maka semuanya disyukuri. Yang orang tuanya masih ada, syukuri ada kesempatan berbakti. Yang orang tuanya meninggal ketika dia sudah dewasa, itulah yang terbaik. Allah beri kita kesempatan agar tidak durhaka. Kalau sudah durhaka bahaya. Surga bisa haram bagi mereka yang ukuk. Ukuk itu durhaka kepada orang tua. Kalau kune menderita Ustaz dari kecil dek suah ketemu orang tua meninggal ayah bunda, alhamdulillah. Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Kalau sejak kecil tidak punya orang tua, berarti dia terbebas dari tugas berbakti, tidak akan punya potensi durhaka, dan istimewanya dia seperti Nabi kita Muhammad SAW yang hidup tidak pernah punya ayah karena sudah wafat ketika usia 2 bulan dikandung ibunya, dan ibu meninggal dunia ketika usianya baru 4 tahun. Coba semua ucap alhamdulillah. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Ya. Dulu ketika kami di Bandung ada kan bapak-bapak umurnya 86 tahun. Kalau sholat selalu datang paling awal, pulang selalu paling akhir. Duduk di sudut masjid pesantren kami. Umur 86 tahun duduk di masjid paling sudut, pakai kursi. 86 tahun lah bergetar. Badanlah lemah. Tapi selalu datang di masjid di awal waktu, pulang paling akhir. Dan tidak pernah sholat sunnahnya dia lakukan kecuali habis sholat sunnah selalu baca Quran tiap hari, tidak pernah mutus berhari-hari. Suatu saat dia nyapa, nak, disebut nama, bertanya kabar, main ke rumah bapak. Jauh rumah dari masjid, rumahnya kecil tapi indah. Di dalamnya masya Allah banyak barang-barang mahal, termasuk kiswah Ka'bah ada di rumahnya.
Bunda kalau kemarin lihat pergantian kiswah Ka'bah, kiswah pembungkus Ka'bah itu diganti tiap tahun, kecuali tahun ini digantinya di tanggal 1 Muharram. Biasanya digantinya ketika orang wukuf di Arafah. Itu kemana kiswah yang lamanya? Kiswah yang lamanya itu diberikan sebagai hadiah buat orang-orang mulia, para pembesar-pembesar. Mahal, tidak terkira harganya. Buat kiswah itu 1 tahun 360 hari dengan harga miliaran dolar. Biayanya itu emas semua itu. Kami kemarin ketika haji mengunjungi tempat pembuatan kiswah Ka'bah ini. Insya Allah setahun digantinya. Bapak tadi ada potongan kiswah Ka'bah, umur 86 tahun. Istri mana Pak? Istri ada di Australia. Anak semua di Australia, ikut istri. Bapak enggak sama istri, sudah cerai. Jadi bapak sebatang kara. Dia nyiapkan baju sendiri, umur 86 tahun, sebatang kara. Ke masjid sendiri, makan sendiri. Pokoknya segala-galanya sendiri, tidak ada teman. Untung saya tidak nyanyi lagu waktu itu. Masak. Tapi sedih, perih hati saya, ya Allah, ini makin tua. Tidak ada yang menemani. Kebayang Bunda, tidak ada siapa yang menemani. Dulu terdengar kabar ada umur 76 tahun meninggal dunia, 4 hari kemudian baru ditemukan di jalan. Makin tua tidak ada yang ngurus, tidak ada anak yang membela, tidak ada anak yang ngurus. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Beruntunglah yang hari ini punya anak-anak yang soleh, yang peduli dengan orang tuanya. Kalau sudah tidak dipedulikan orang tua, ya Allah, Bunda siap-siap saja. Kita ini punya anak laki-laki, ketika mereka besar, mereka akan berumah tangga sendiri, ada episode hidup sendiri. Betul tak? Jangan berharap kemudian dia akan sama seperti masih berada di bawah kita. Apalagi anak perempuan. Dari kecil kita rawat sepenuh hati, sampai dia besar kita sekolahkan, kita biayai, seluruhnya kita berikan. Selesai diambil oleh orang yang baru dia kenal. Jadi suami seketika dibawa dari rumah kita, air mata kita tumpah, membuat kita semakin merindukan masa-masa lamanya. Tapi episode tidak akan pernah sama lagi. Ya, makanya berharaplah semakin kita tua, semakin kita terbingkai dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, hamba mohon padamu, lindungi hamba dari kemalasan, lindungi hamba dari kelemahan, lindungi hamba dari usia tua yang sulit, lindungi hamba dari penyakit bakhil. Amin ya rabbal alamin. Ini doa siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 yang diminta sama Nabi. Di antaranya ada wa a'udzubika minal harami. Ya Allah, lindungi aku dari usia tua yang sulit. Sulit, ibadahnya sulit, bergeraknya sulit, berbuatnya sulit, ya. Makanya kita bahas tema kita hari ini apa? Berbakti kita kepada orang tua dan tetap menyambungkan silaturahim. Kita sebagai anak tidak boleh melupakan. Kita yang orang tua mudah-mudahan disabarkan, dikuatkan ketika ada ujian menimpa dan menerjang kehidupan. Ya, insya Allah. Ayat tadi jelas kita disuruh bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berikhtiar menyelamatkan diri dari siksa neraka dengan memelihara hubungan kekeluargaan, jangan sampai memutuskan silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, disambungkan silaturahimnya. Ya.
Apa sih fadilah kita bisa berbuat baik, berbakti sama orang tua ini? Apa manfaatnya di kemudian hari? Bukan hari ini mungkin kita dapatkan anak-anak yang berbakti. Kita ini walaupun sudah tua tetap anak. Kita berbakti sama orang tua, apa fadilahnya? Satu, terhindar dari mati su'ul khatimah. Anak yang berbakti sama orang tua, dia sedang berikhtiar matinya husnul khatimah. Makna kebalikannya, orang yang durhaka sama orang tua terindikasi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dua azab yang disegerakan hukumannya tidak nunggu di akhirat, tapi di dunia dia pasti dia dapatkan. Salah satunya uququl walidain, durhaka sama orang tua, mati dalam keadaan hina. Jadi orang kalau durhaka itu mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, fadilah berbuat baik sama orang tua, doanya pasti mustajab. Doa orang yang berbakti sama orang tua, bunda yang ngurus bapaknya, anak-anak santriku yang sayang sama orang tuanya, punya adab baik sama orang tuanya, siapapun dia berbuat baik, bagaimanapun keadaan orang tuanya, dia berbakti, dia birrul walidain, dia punya kesempatan, punya doa mustajab. Contohnya siapa? Uwais al-Qarni. Belum pernah ketemu Nabi, tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tak pernah menatap wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hidupnya pada masa Nabi hanya belum berkesempatan ketemu Nabi. Rumahnya jauh di daerah Yaman, sementara Nabi tinggal di Madinah. Pas datang dari Yaman menuju Madinah, rindu pengen jumpa Nabi. Nabi sedang tidak ada di tempat. Nabi tidak pernah lihat wajahnya. Tapi suatu saat Nabi pesan kepada Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma, kalau nanti kalian ketemu dengan Uwais al-Qarni, minta doanya. Doanya mustajab. Ini yang disuruh minta doa ini sahabat. Ali dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu sudah dijamin masuk surga. Tapi kata Nabi, kalau ketemu Uwais al-Qarni dari Yaman, minta doa dia. Doa mustajab. Kenapa doa dia mustajab? Jangan ditanya akhlaknya sama ibunya. Dia menggendong ibunya berangkat dari Yaman menuju Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Dia melatih punggung untuk gendong ibunya dengan menggendong kambing turun naik ke atas bukit setiap hari. Kata tetangganya, Uwais sudah gila. Dia memikul kambing naik ke atas bukit. Pas ditanya untuk apa, dia tidak jawab. Ternyata dia sedang melatih badannya untuk menggendong ibunya berangkat ke Mekah. Makanya doanya mustajab. Doanya mustajab. Siapa lagi yang doanya mustajab ini? Sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan pemanah yang paling ulung, Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya anak-anak pengurus Darul Mahabbah ini sering ikut kajian-kajian kami tentang Sirah Nabawiyah. Nama anak-anak mereka nama anak-anak sahabat. Anaknya Abi Sufyan ini yang laki-laki namanya Sa'ad, terinspirasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur masuk Islamnya umur 16 tahun. Orang kaya, orang terpandang, ikut pengajian bersama dengan Nabi. Hanya sekali ikut kajian dengan Rasul, langsung tertarik hatinya masuk Islam. Ibunya terkejut, wanita kaya, orang yang ternama, ketika dengar anaknya masuk Islam. Hei Sa'ad, ini remaja umur 16 tahun, masuk Islam. Ku dengar kau ikut acara agendanya Muhammad, ajarannya Muhammad. Zaman dulu orang yang ikut masuk Islam di awal-awal identiknya orang miskin, orang budak, mereka-mereka yang bekerja sebagai hamba-hamba sahaya. Itu dulunya masuk Islam di awal-awal Islam itu ada yang masuk Islam tuh Bilal, orang-orang Sumayyah yang lemah-lemah. Makanya kata ibu kita ini orang kaya, masa ikut ajaran Muhammad yang ikut pengikutnya miskin-miskin. Mulai sekarang, kalau kau tidak keluar demi Lata dan Uzza, nama berhala mereka, demi Lata dan Uzza, wahai Sa'ad anakku,
aku tidak akan pernah mau makan. Biarlah, yang penting kau keluar dari agama Muhammad, mak tidak akan makan. Kalau kada keluar, biarlah mak mati. Orang tahu yang bunuh mak kalah. Bahasa kita, mak mati, mak umumkan gara-gara anak koki inilah yang bunuh. Tidak makan ibunya. Tidak makan ibunya. Itu kisah masuk Islamnya Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Sa'ad ini anak yang sangat berbakti. Dicium tangan mak, dicium kening mak, makanlah mak. Mak tidak akan makan sampai kau tinggalkan agama Muhammad. Macam mana kalau kita? Allah pun mak kita. Yang penting maksiat, tapi ini perkara akidah. Apa kita Sa'ad? Mak, kalau mak punya 100 nyawa, lalu satu demi satu meninggalkan mak, mak mati hidup lagi, mak mati hidup lagi, 100 nyawa, maka demi Allah Sa'ad tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Mak mau makan silahkan, mak tidak mau makan tinggalkan. Akhirnya kata mak, Allah pun tidak, ya mak makan. Dari kuat, ini anak yang keimanannya kuat. Di kemudian hari, Sa'ad ini kan terkenal, ya. Makanya kisah Sa'ad tentang ibunya ini di kitab ini menjadi sejarah asbabun nuzul turunnya surat Al-Ankabut. Kisah Sa'ad ini, dia ingin tetap masuk Islam, berada di Islam walaupun ibunya tidak mengizinkan. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Saat ini mustajab doanya karena berbuat baik sama orang tua. Nanti kita dapati dalam sirahnya saat ini umurnya panjang, Bunda. Umurnya panjang. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, saat disuruh jadi gubernur di mana? Di mana? Di Bangka, Beli? Bukan. Gubernur di Kufah di Irak sana. Saat jadi gubernur. Ya, Saat jadi gubernur. Apa yang terjadi ketika Saat di suatu saat, kita cerita tentang doa Saat, karena dia berbakti sama orang tua. Ketika dia jadi gubernur, tiba-tiba dapat kabar ada sebuah kabilah namanya kabilah Adem. Kabilah Adem di daerah Irak mengatakan bahwa Saat ini tidak benar memimpinnya. Wahai Umar, Saat ini tidak benar memimpinnya. Ini Sayyidina Umar tuh kalau dengar kabar tidak benar gubernurnya, maka langsung dicopotnya, diganti sama orang yang bersih, baru diselesaikan urusannya dengan orang yang dia copot, biar tidak terjadi fitnah. Jadi tidak pernah kalau benar apa tidak, yang penting copot dulu. Dan orang kalau dicopot biasa saja zaman dulu, tidak pernah takut dengan kekuasaan. Beda dengan zaman sekarang. Nak jadi anggota dewan mati-matian misalnya, bukan tidak boleh, tapi kadang-kala demi dapat kursi itu segala dihalalkan. Demi dapat kursi ngamal ayat kursilah dapat hilang ayatnya. Bahaya kan nih. Kalau dulu biasa saja, ada kursi, yang penting di rumah tetap duduk di atas pun selesai. Beda ya. Tapi apa yang terjadi saat ini kemudian dipanggil sama Umar, wahai Sa'ad, ku dengar kau memimpin tidak benar di Irak, ku dengar kau menjadi orang yang tidak benar. Ada yang melaporkan. Siapa namanya? Yang melaporkan namanya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ini mengatakan Saat ini tidak adil, zolim segala macam, sehingga fitnah tersebar di Irak. Nah, Saat berdoa, Bunda. Apa kata Saat? Ya Allah, Usamah ini jahat. Dia bikin fitnah. Kalau sekiranya apa yang dia tuduhkan adalah benar, maka wafatkanlah dia dengan segera. Tapi kalau apa yang dia tuduhkan tidak benar, mohon padamu panjangkan umurnya, tapi bikin dia sengsara di penghujung hidupnya kalau dia tidak bertaubat. Dan hamba mohon padamu ya Rabbal Alamin. Apa yang terjadi? Umurnya dipanjangkan Allah si Usamah tadi, sehingga ini kepala suku ini Usamah, doa Saatnya makbul. Ketika umurnya panjang, sudah 96 tahun, badannya melemah, kondisinya menua, keningnya tiba-tiba saking tuanya tadi ya, turun ke bawah menutupi matanya, melembar menutup matanya, dan dia meminta-minta di pinggir jalan sambil berkata, saya sudah terkena doa Saat, saya sudah terkena doa Saat. Makbul doa Saat karena dia seorang anak yang soleh.
Jadi penting Bunda, jangan zolim sama orang. Doa orang terzolimi pasti mustajab, apalagi dia seorang anak yang soleh. Nah ini kisah. Makanya ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia masuk Islam, dan dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, dan ibunya pun akhirnya menerima Islam ketika Sa'ad bersikap baik kepada orang tuanya. Masya Allah. Pertanyaannya Bunda, kalau kita orang tua berbuat baik kepada kita, kita balas baiki, bagus tak? Bagus tak berbuat baik sama orang tua nih? Penting tak? Wajib tidak? Kalau orang tuanya baik. Pertanyaannya, kalau orang tuanya buruk macam mana? Tetap berbuat baik atau tidak? Tetap kita balas budi dengan baik, atau kita balas sebagaimana doa kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia memperlakukanku di waktu kecil. Tetap berbuat baik apa enggak? Susah jawabnya. Karena banyak hari ini anak-anak dendam sama orang tuanya. Maka jawabannya, tetap berbuat baik. Seburuk apapun orang tua. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Kita berbuat baik sama orang tua yang jahat bukan karena kita pengen berbuat baik kepada dia, karena kita mentaati syariat perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apapun bentuk orang tua, tidak boleh kita tidak berbuat baik. Pagi tadi saya ngisi subuh di santri. Dari subuh tadi bersama anak-anak kami tersayang. Saya cerita sebuah kisah nyata. Ada seorang anak dibuang sama orang tuanya sejak kecil. Ibunya meninggal dunia, bapaknya tidak mau ngurus anaknya, lalu bapaknya nikah lagi sama orang lain, dia tinggalkan anaknya ini sampai anak ini tinggal dengan neneknya, dikiranya neneknya inilah maknya. Umur sudah belasan tahun, hampir 20 tahun, telah besar anak ini. Masya Allah, tidak pernah dibuat baiki sama bapaknya, tidak pernah disayangi, dijenguki, ditanyai kabarnya. Betapa bejat bapaknya ini, tidak peduli, pasti nanti diamanahi, diterima, ditanya sama Allah di akhirat. Bunda, apa yang terjadi? Ketika umurnya lah 20 tahun, neknya bilang, "Nah, sebenarnya kau ini bukan anak saya, kau adalah cucu saya." Hah? Benar apa enggak? Kukira nenek ini mak saya dari kecil ngurus. Enggak, ku nenek kah? Kau nek awat muda. Agak tersipu malu nek, pacak baik. Ini didramatisir, bukan begini banget ceritanya. Apa yang terjadi? Sedih. Ayah kemana, mak kemana? Mak lah meninggal. Ayah kah di sini ditunjuk ke jalan. Bunda bayangkan, seorang anak memendam rindu kepada sang ayah. 20 tahun dia tak jumpa dengan ayahnya. Di hatinya membuncah kerinduan pengen bertemu dengan orang yang menjadi jalan dia hidup di dunia. Dia pengen ketemu dengan orang yang menjadi jalan dia lahir ke dunia. Maka dia cari dengan perjuangan bukan main. Bayangkan di sebuah kampung, setelah berhari, berminggu, berbulan dia menelusuri di mana ayah kandungnya tinggal, baru ketemu ditunjuki di sebuah rumah. Sampai di rumah itu ada seorang wanita mengatakan, "Ayahmu lagi di kebun, tunggu nak." Siap bu. 20 tahun Bunda, dia menunggu ini saat terbaik dalam hidupnya berjumpa dengan ayahandanya. Kira-kira macam mana hatinya? Bergetar, bergemuruh. Harapannya apa? Ketemu ayah, dipeluknya ayah, diciumnya kening ayah, diciumnya tangan ayah, dipeluk sang ayah tercintai. Tapi setelah cukup lama dia menunggu, ayahnya datang tepat di depan pintu sambil berkaca pinggang mengatakan, "Ada apa? Mau minta duit ya?" 20 tahun kalimat yang keluar dari lisannya, mau minta uang kepada ayahnya. Saat itu kalau tidak dengan iman, maka sudah terjadi baku hantam.
Saat itu kalau tidak dengan iman, ini anak, ini orang pesantren, dia bisa saja membanting tuh orang tuanya. Dia belajar ilmu bela diri, tapi saat itu dia pulang dengan hati yang merintih, air mata yang tumpah. Dia bersujud di sebuah masjid. Dia nangis, ya Allah, ya Allah, apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini orang yang menjadi sebab saya lahir ke dunia, tapi ternyata dia menyakiti hati saya. Allahu Akbar. Di masjid ketemu dengan seorang ustaz. Tengok ngapa akan nangis. Diceritakan begini. Apa kata sang ustaz ini? Apa yang dikatakan ustaz ini? Kau tetap harus berbuat baik kepadanya, karena Allah yang memerintahkanmu berbuat baik kepadanya sampai kapanpun juga. Jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada sebal, karena Allah Ta'ala yang menitipkan kepada siapapun orang yang tidak pernah kita pesan dari rahim sekalipun dia orang tua kita. Jadi kita ini berbuat baik sama orang tua bukan karena orang tuanya, tapi karena Allah yang nyuruh berbuat baik. Sudah itu aja, case close. Tidak ada alasan lain. Disakiti, dizolimi, tetap berbuat baik. Kenapa? Dia kan sudah zolim. Karena tidak akan pernah ada di dunia ini kita kecuali sebab dia dan ibu. Ya, makanya selalulah berbuat baik. Satu, orang yang berbuat baik mudah-mudahan terhindar dari mati su'ul khatimah. Yang kedua, orang yang berbuat baik kepada orang tua mudah-mudahan dia dalam keadaan doa yang mustajabah. Anak keturunannya Allah jadikan anak yang solih dan solihah. Benar ini, ngalir kebaikan dan pahalanya. Ya. Baik, kita mulai dengan hadis yang pertama dalam kitab ini. Hadis tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abu Abdurrahman, julukan dari Abdullah bin Mas'ud kunyahnya, qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah taala, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu ya Rasul? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu ya Rasul? Qala jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lantas apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. 3 level amal paling dicintai menurut Abdullah bin Mas'ud dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salat tepat pada waktu. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali orang-orang yang sholat tepat pada waktunya. Dan ketika dia di masjid, amal yang paling istimewa, santri-santriku, dengarkan nasihat ini. Sebelum azan berkumandang, dia duduk-duduk sambil menunggu waktu sholat. Itulah amal yang paling dicintai Allah. Makanya di pesantren ini kita memulai anak-anak sudah mandi subuh, sebelum itu mereka sholat tahajud, kemudian sambil menunggu waktu subuh mereka berzikir, baca Quran. Dan itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Sholat tepat pada waktunya. Bunda kalau tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah tapi tepat pada waktunya. Kalau sholat Jumat, nunggu orang pulang sholat Jumat dulu, atau pas azan Jumat kita sholat. Gimana nih? Ada yang nanya, Ustaz, kami nih, kata mak kami, kata anak perempuan nih nanya, kami nih jadi sholat zuhur sebelum orang-orang sholat Jumat selesai pulang ke rumah baru kami sholat.
Mana yang paling benar? Sholat zuhur bagi perempuan di hari Jumat, sholat langsung duhur ketika azan berkumandang, atau nunggu orang pulang sholat Jumat setelah azan, atau menunggu orang pulang sholat Jumat. Dua-duanya benar sebenarnya. Kalau kembali pada dalil, jelas yang namanya azan itu dua fungsinya. Satu, penunjuk waktu sholat. Dua, untuk memanggil orang-orang menuju berkumpul ke masjid. Jadi orang kalau masuk waktu sholat dengar azan. Cuma ada ulama-ulama kita ini yang hati-hati, terutama dari kalangan Syafi'iyah. Mereka ini takut karena dulu belum ada jam sekian waktu sholat zuhur, jam sekian waktu sholat asar, maghrib, isya. Dulu petunjuknya antara matahari, perpindahan pergiliran matahari, dari situlah juga waktu sholat. Maka ketika waktu sholat Jumat tiba, mereka takut ini loh waktunya masuk. Yakin kalau orang-orang lah pulang dari sholat Jumat, berartilah sudah sholat Jumat. Maka mereka tegakkan biar tidak ada syak keraguan di dalamnya. Jadi Masya Allah, itu karena kehati-hatian ya. Tapi kalau yang melaksanakan sholat pas azan selesai berkumandang, dia jawab afdol, memang sudah masuk waktunya ya. Maka yang pertama, amalan yang paling istimewa, sholat tepat pada waktu. Mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkan sholat. Satu kali meninggalkan sholat dengan sengaja sama dengan 1 hari dalam neraka. 1 hari dalam neraka kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun di dunia. Pembeda antara dirimu dengan orang kafir, tarkus sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa disebut dengan kafir karena dia kemudian tidak taat kepada Allah. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu jauh lebih buruk daripada iblis. Ada ulama yang mengatakan begini, kenapa? Kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam, sementara orang tidak sholat, tidak mau sujud kepada Allah. Bayangkan. Makanya jangan anggap remeh sholat. Yang sudah baligh tidak boleh meninggalkan sholat. Jangan. Yang pernah meninggalkan sholat ganti, ingat-ingat kembali, silahkan. Kalau mau mengqadha sholatnya, bagi yang berpendapat boleh mengqadha sholat qadha. Karena hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur kita lah berapa tahun, belum tentu panjang umur, sementara hutang dengan Allah banyak. Lebih baik hiasi dengan amal-amal salih. Bagi yang berpendapat itu, bagi yang tidak berpendapat cukup dengan taubat nasuha, silakan. Yang penting kita punya hujah yang kita bisa pertanggungjawabkan dari dalil-dalil para ulama. Tapi ingat, sholat sebaik-baiknya tepat pada waktunya. Jangan pernah meninggalkan sholat 1445 Hijriah. Ganti niat hati kita, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Dan kalau sholat yang terbaik, mulai dari wudhu tuh bunda, kalau baca sebut doanya. Ya Allah, mudah-mudahan setiap wudhu yang hamba lakukan ini kau ridhoi dan kau ampuni dosa hamba. Beda orang kalau sebelum wudhu dia niat untuk diridhoi Allah. Kalau hanya wudhu, beda aja. Coba bunda bisa lakukan. Nanti mau sholat, sebelum wudhu, ya Allah, hamba nak wudhu. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi, wudhu ini menggugurkan dosa-dosa hamba. Ya Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika berwudhu menetes air matanya, menangis. Kenapa? Melihat dosa-dosanya bercucuran ketika membasuh tangannya, mulutnya, wajahnya. Insya Allah. Wudhunya saja sudah begitu ngerasuk nikmatnya. Sholat, sebelum sholat, ya Allah, mudah-mudahan ini sholat yang kau terima, kau ridhoi. Mudah-mudahan sholat ini menjadi penghalang hamba masuk ke dalam neraka. Ya Allah, mudah-mudahan setiap apa yang hamba baca, walaupun hamba tidak begitu paham maknanya, kau ridhoi. Ya Allah, Allahu Akbar. Dalam hati itu berdoa. Dan beda yang ujung-ujung langsung Allahu Akbar. Ya Allah. Tidak sama. Berubah kita lebih baik lagi. Jangan sampai sholat hanya sisa waktu. Sholat tepat pada waktunya, amalan yang diridhai Allah. Yang kedua apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Yang susah hidupnya, ingat-ingat dosa sama orang tua. Boleh jadi kesusahan, kepahitan, kegetiran hidup ini karena ada dosa yang belum termaafkan dari orang tua kita. Dulu ada seorang yang berjalan di catwalk itu, Peragawati.
main ke pondok pesantren ketika kami nyantri di Bandung. Ngomong susah, payah, susah dia ngomong. Kami tanya, ini kenapa wanita ini cantik tapi susah ngomongnya? Apa yang terjadi? Lidahnya ada masalah. Lidahnya ada masalah. Ditanya sama ustazah kami. Ditanya, mohon maaf, apa yang terjadi dengan lidah? Ternyata wanita ini ketika dulu dia masih menjadi seorang peragawati, dia punya penghasilan sendiri, dia tidak punya lagi ayah karena ayah meninggal dunia, hidup sama ibunya, dia ngerasa sudah mandiri, sudah punya kebebasan finansial, dia sering bantah sama ibu. Mulut nih berpedes ngomong sama ibu, karena ibunya maaf, dia sering ngasih ibunya uang. Karena dia orang kaya, ngerasa sudah punya penghasilan sendiri, ibunya menasehati, tidak dia dengarkan. Pada suatu hari ketika kejadian itu, dia membantah ibunya, ibunya menitikkan air mata, nangis ibunya, hati merintih, dan Allah tidak ridha ketika seorang wanita bergelar ibu disakiti, karena ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, murka Allah pasti ada pada murka kedua orang tua. Bawa mobil yang bagus itu, tiba-tiba wanita tadi seakan-akan hilang kesadaran, dia nabrak pohon. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba mobilnya itu seakan-akan tidak punya keseimbangan, dia nabrak pohon. Cukup keras, bemper depan rusak. Tapi wanita ini tidak sampai tidak ciuman, tidak sadar. Dia sadar, dilihat nggak ada apa-apa. Dilihat tubuhnya hanya sedikit lecet. Tapi ketika dia lihat, dia buka mulutnya, lidahnya menjuntai mau putus. Lidahnya menjuntai mau putus pas dia buka. Dia menjerit, dia berteriak, ini dia ceritakan kepada ustazah tadi. Dibawalah kemudian ke rumah sakit, maka harus diambil tindakan dioperasi. Pada masa itu cerita beliau, Pak, ngoperasi lidah ini bukan sama dengan operasi yang lain. Lidah ini indera perasa, pengecap. Sehingga pada masa itu kata dia, saya tidak bisa dibius, sulit dibiusnya, sehingga dijahit dalam keadaan sadar dan tidak merasakan bius. Sakit bukan main. Ketika dijahit itu, dia terkenang wajah ibunya. Dia teringat wajah ibu yang menitikkan air mata karena lidahnya yang tajam kepada ibunya. Dia teringat wajah wanita yang dulu dia pernah berada di dalam rahimnya, yang ketika dia sudah merasa sudah punya ini dan itu, dia balas dengan kata-kata yang tidak pantas. Lalu ketika yang jarum mulai masuk menjahit lidahnya, terasa sakit yang begitu terasa, dia menjerit, dia panggil, ibu, sakit ya Allah. Ditarik lagi jarum lagi, ditusuk lagi ke atas lidahnya sampai beberapa jahitan. Dia berteriak, ya Allah sakit, ibu, ya Allah, ibu maafkan anakmu. Setelah selesai itu baru dia pingsan. Dia siuman, nampak di sebelah seorang wanita sedang tertidur, sedang memegang tangannya tertidur di sebelah ranjang. Wanita yang tidak pernah bisa tidur sampai anaknya itu kemudian terbangun. Wanita yang menyiapkan makanan, yang dulu pernah bersusah payah melahirkan dengan air mata dan darahnya. Ibu ada di sebelahnya. Maka kata wanita ini, tolong ustazah ceritakan kisah ini kepada para santri-santriwatinya, biarpun disampaikan kepada orang, karena saya merasakan betapa durhaka kepada orang tua, tidak nunggu di akhirat, di dunia dia pasti mendapatkan kesusahan kepayahan. Jadi yang maaf ya, mungkin kalau saya sering bilang ke santri, ngapal susah, ilmu tidak masuk, mungkin ada dosa yang lu minta maaf ke orang tua. Bagi yang sudah nikah, rezeki sulit, rumah tangga tidak tenang, hidup jauh dari ketentraman, mungkin ada dosa yang belum terampuni sampai meninggalnya mereka. Maka datang ke kubur. Sungguh orang yang di alam kubur itu mendengar dan dia tahu dia tidak bisa kemudian bersama dengan kita secara physically, tapi dia tahu apa yang terjadi dengan apa yang ada di dunia ini. Minta maaf, ya, minta maaf. Ya, kita bertaubat kalau kita punya salah sama orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Sedih.
Saya belajar dari seorang guru, dia sedang ngisi kajian, ditelepon maknya, maka dia langsung angkat teleponnya. Tidak pernah dia bilang, "Mak, saya lagi kajian." Tidak pernah. Nah, Allah, mak nak beli kambing untuk acara orang anak yatim. Awak lama ditutup, langsung dibubarkan pengajian, langsung dia sendiri yang pergi ke kandang itu, dia yang sendiri yang beli kambing, dia sendiri yang bawa ke rumah. Mumpung masih ada. Kalaulah tidak ada lagi, kita tidak bisa memenuhi apapun yang mereka inginkan. Yang ada hanya air mata doa kita saja agar bisa dipertemukan di akhirat nantinya. Makanya Islam ini Masya Allah memandang betapa mulianya berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah dianggap remeh. Baru yang ketiganya, amal yang paling istimewa adalah jihadu fi sabilillah. Berjihad. Abdullah bin Umar pernah mendapati seorang laki-laki yang menggendong ibunya sedang tawaf. Tawaf itu Masya Allah, ini lagi haji. Tawaf haji itu, apalagi yang kemarin, itu lagi puncak-puncaknya, gendong ibunya itu tidak berhenti. Saking beratnya dia gendong ibunya. Selesai tawaf dia bertemu Sayyidina Abdullah bin Umar. "Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah dianggap membalas jasa ibuku? Ku gendong dia dalam bertawaf ini." Kata Sayyidina Umar Abdullah bin Umar, "Belum." Dilanjutkan lagi dia bersa'i, Safa Marwah digendong dah 7 kali bolak-balik. Ketemu lagi pas di marwahnya sama Ibnu Umar radhiyallahu taala. "Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku?" Apa kata Sayyidina Umar? "Demi Allah, kau lakukan itu 1000 kali. Kau tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Bolak-balik 7 kali sampai 1000 kali kau lakukan. Demi Allah, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibumu. Tidak akan pernah bisa sebanding dengan teriakannya ketika melahirkan, sakitnya melahirkanmu. Tidak akan pernah bisa dibalas." Makanya durhaka sama orang tua itu amal yang paling membuat orang nestapa di dunia, bencana di akhirat, dia terhijab dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bahagia ada orang yang hari ini durhaka sama orang tuanya. Dalam Quran tu wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kalian ngomong uff tu alif dengan fa. Kalimat yang sangat simpel, kata yang paling mudah. Maknanya ngomong pun jangan sama orang tua. Apalagi berpatah kata, berpuluh-puluh kata kita membantahnya. Orang tua kita salah sekalipun, tidak langsung kita hardik, tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak bersikap seperti yang saya sampaikan, yang tidak ada lagi orang tua. Bersyukurlah tidak ada potensi durhaka sama orang tua. Yang masih ada orang tua ini nak hati-hati. Pacak berbuat durhaka. Nabi Muhammad dua-duanya tidak ada ketika beliau masih kecil. Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya. Ayahnya baik atau buruk? Ayahnya baik atau buruk ayah Nabi Ibrahim? Buruk. Dalam Quran diceritakan ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk taat kepada Allah, "Berhenti wahai ayah untuk membuat berhala." Apa kata ayahnya? "Berhenti kau menasihatiku. Kalau tidak, maka ku lempar kau dengan batu ini." Lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. "Wahai ayah, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Aku akan memintakan kepada Allah ampunan untukmu." Ini bukti, kalaupun ada orang tua salah, kita tidak boleh berkata kecuali sesuatu yang membuat Allah mengampuni dosanya. Ini kadang-kala maaf, orang tua dianggap kan hanyalah tua tadi, dianggap sebelah mata kita ngurusnya. Bahkan Sayyidina Umar pernah menasihati seorang anak muda, "Kau mengurus ibumu hari ini tidak sebanding dengan ibumu mengurusmu di waktu kecil. Kalau ibumu mengurusmu di waktu kecil, dia berharap kau bertumbuh menjadi anak yang sehat. Sementara ketika kau mengurus ibumu yang sudah tua, boleh jadi di hatimu kau ingin berharap dia cepat mati karena kau direpotkan dengannya." Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati yang punya orang tua, jangan sampai durhaka. Masih ingat? Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. 10 kata. Orang tua seperti Quran lapuk,
dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua tuh makin tua, makin tidak paham kita. Macam makin anak kecil, arzalil umur, makin pikun, macam budak lagi. Kita beli dia baju, bagus baju, dia keluar dari rumah kita pakai baju gamis, pakai baju daster 7 tahun yang lalu katet-katet. Anak pengawi kok. Macam kayak pengemis yang ulah baju. Ada lagi baju bagus di rumah. Sabar. Kita beli pemakannya bilang ke tetangga, anak kulit suahban beli pemakan, anak durhaka. Sabar. Orang tua seperti Quran laku, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Sabar, karena kita pun akan menua. Kita pun akan jadi orang tua, dan anak-anak kita akan memperlakukan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini. Bagi orang tua kita yang menua, mumpung masih ada tangan yang bisa dicium, mumpung masih ada wajah yang bisa kita tatap, mumpung masih ada suara yang bisa kita dengar, berbuat baiklah kepada mereka. Kalaulah tiada, apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan pernah berhenti berdoa. Masih ingat gak doa untuk orang tua yang masih hidup? Saya pernah sampaikan dulu. Satu, doakan ibu kita, masuk surga. Yang orang tua masih hidup, doakan orang tua kita masuk surga. Yang kedua, doakan orang tua kita sehat. Yang ketiga, doakan umur orang tua kita berkah. Yang keempat, doakan orang tua kita salamatul qalb, hatinya selamat, lapang, sesulit apapun hidupnya dia tenang. Yang ketiga, yang kelima, doakan orang tua kita ridho dengan kita, karena sebab itulah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan ayah makku ridho denganku ya Allah. Ya, doakan orang tua kita. Yang sudah tidak ada orang tua, doakan setiap hari, karena saat ini dia sedang menanti-nanti doa dari anaknya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirim Fatihah, ya Allah, hamba niat baca Fatihah, mudah-mudahan pahalanya bisa sampai kepada orang tua. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati Quran hada ila, sebut nama mak kita, nama orang tua kita yang telah tiada. Al-Fatihah, baca Quran, boleh silakan. Nanti sampai dah Ustaz, sampai urusan Allah, yang penting kita kirimkan amal baik kita kepada orang tua. Sedekah saja sampai kepada orang tua kita. Ya. Sa'ad bin Ubadah meninggal orang tuanya, ibunya meninggal dunia, dia tidak sempat lagi berbuat baik. Ya Rasul, aku ikut denganmu sementara ibuku dalam keadaan sulit, dia sakit. Lalu ketika aku sedang berperang bersamamu, ibuku ketika di rumah dia wafat, aku pulang tak lagi kujumpai ibuku ya Rasul. Ibuku meninggal dunia ketika aku ikut bersamamu. Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Bersedekahlah. Lalu saat mengambil kayu, mengambil alat, dia kemudian menggali sumur. Apa katanya? Ini sumur atas nama ibunya Sa'ad. Hadiah sumur mengalir pahala untuk mak. Berdoa, bersedekah atas nama orang tua, bayarkan hutangnya, sambungkan silaturahim, penuhi wasiat-wasiatnya. Itu diantara amal-amal kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ampuni dosa kami ya Allah, khusus kepada orang tua kami, maafkan kesalahan kami selama ini. Minal khataya ya Allah, orang tua yang masih hidup berkahi sisa umurnya, beri sehat, beri nikmat ibadah, beri rezeki halal berkah. Ya Allah, yang sudah wafat lapangkan alam kuburnya ya Allah. Astaghfirullah Rabbana
Berikan kami syafaat Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa meneladani Rasul kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita kirim doa untuk orang tua kita masih hidup atau yang sudah wafat. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh berkah, majlis penuh dengan ijabah doa-doa, khusus kepada orang tua kami ya Allah. Semua sebut nama ibunya, ibu kami ya Allah, bintinya, ibu kami ya Allah, ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah, ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, sebut nama ayah dan bunda. Ayah kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang Maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang mentakdirkan kami bisa berkumpul di pagi hari ini, ya Allah, kami mohon padamu, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ibu dan ayah kami ya Allah. Sayangi orang tua kami, balas kebaikan mereka dengan pahala yang bertambah-tambah. Bagi yang masih hidup ya Allah, balas dengan keberkahan usia, kenikmatan ibadah, kemudahan rezeki ya Allah yang berlimpah, ketenangan hati dari setiap ujian yang menimpa. Ya Allah, kami mohon padamu, wafatkan orang tua kami husnul khatimah, mudahkan sakaratul mautnya, beri kenikmatan di penghujung hidupnya ya Rabb. Jadikan kami menjadi anak-anak yang bisa menjadi jalan kebahagiaan buat mereka dunia akhirat. Khusus orang tua yang sudah wafat ya Allah, ayah bunda kami, di antara kami yang sudah pergi meninggalkan kami, boleh jadi saat ini ya Allah di alam kubur, di barzah sedang menanti-nanti doa dari kami. Mohon padamu ya Allah, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kubur orang tua yang sudah tiada ya Allah. Beri nikmat kubur buat orang tua kami. Kami tidak ingin, tidak ridho orang tua kami ya Allah disiksa di dalamnya. Beri nikmat kubur ya Allah. Jikalau ada kebaikan dari apa yang kami lakukan, kirimkan sebagai penyelamat dan pembersih dari semua kesalahan, sebagai pembebas dari api neraka, sebagai penikmat dari semua hal baik yang diperolehnya ya Allah. Ya Allah, selamatkan orang tua kami di alam barzah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon padamu, kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami pula di surgamu bersama dengan orang tua kami. Mohon padamu ya Allah, titipkan kepada kami anak yang solih solihah, anak yang bisa mengantarkan kami bisa berjumpa, berkumpul bersama di surga, anak yang berakhlak mulia ya Allah, anak yang bertutur kata Quran ya Allah, anak yang bisa berdoa setiap saat, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beri hidayah anak kami ya Allah yang masih jauh darimu, yang masih belum dekat denganmu, yang belum mau sholat, yang belum mau tutup aurat. Beri hidayah, kuatkan iman Islam di dalam hati mereka, jauhi dari fitnah dunia, fitnah zaman yang menggelincirkan ini. Ya Rabbana, semua yang hadir saat ini kabulkan doanya ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya mujibas sa'il. Siapapun yang hadir yang sedang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Yang sulit, beri kemudahan ya Rabb. Yang diuji dengan ujian, berikan solusi dari setiap permasalahan. Undang ke Baitullah bagi yang merindukan ya Allah. Tiada pernah berhenti kami menghibah meminta padamu.
Undang ke Baitullah bagi siapapun yang merindukan dengan caramu yang indah. Mampukan kami bisa berumrah haji bersama dengan keluarga. Luaskan rezeki ya Allah, luaskan rezeki yang Kau ridhai, agar kami bisa beribadah, agar kami bisa bertawaf, agar kami bisa sa'i dari Safa Marwah, agar kami bisa menikmati sum-sum nikmatnya minum zam-zam langsung dari sumbernya, minum air zam-zam yang mulia dari sumbernya ya Allah, agar kami bisa sujud di raudhah berlama-lama, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di antara nikmat yang jarang kemudian dirasakan orang adalah kenikmatan menikmati doa. Bunda belajar, ayahanda, adik-adik, anak-anakku semua belajarlah untuk menikmati doa. Orang yang menikmati doa, orang yang disayang Allah. Allah tuh senang kalau orang tuh senang menikmati doa. Kalau saya sering memimpin doa, anggaplah sebagai riyadhah saja. Karena yang paling penting berdoanya saat sendiri di rumah, menitikkan air mata, minta sama Allah sebaik-baiknya. Nikmat, dinikmati doa. Makanya kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli doaku dikabul atau tidak. Yang aku khawatirkan aku tidak diberi kenikmatan berdoa. Orang kalau tidak menikmati doa, dia seakan-akan tidak butuh dengan Tuhannya. Dia hanya butuh saat waktu butuh pertolongan saja. Tapi kalau orang menikmati doa, dia nikmat doa saja. Bahkan doa yang paling afdal itu diulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullah thalathan wa yastaghfirullah thalathan. Sering berdoa mengulang 3 kali, beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terakhir menutup majelis ini. Ya. Idza abdallah yas'alullah al-jannah thalatha marrat. Kata Nabi dari riwayat Anas bin Malik, jikalau seorang hamba Allah berdoa minta kepada Allah masuk ke dalam surga 3 kali, maka surga berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhu ilal jannah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa seorang hamba meminta kepada Allah dilindungi dari neraka 3 kali, maka neraka pun bermohon kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jaga dia jangan sampai masuk ke dalam neraka. Maknanya untuk urusan surga neraka pun 3 kali mengulang menikmati doa itu afdol, apalagi untuk urusan-urusan dunia, untuk urusan keluarga kita, untuk urusan kehidupan kita. Sering-seringlah berdoa, menikmati doa, menitikkan air mata. Allah suka, Allah bahagia, dan Allah rindu dengar dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang disampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi mudah-mudahan di Sabtu yang akan datang. Semoga kita istiqamah dalam ketaatan. Kalau kita hidup kita berkah. Kalau kita wafat husnul khotimah. Dan semua yang hadir di majelis ilmu ini menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Orang di alam kubur doanya satu. Apa doanya? Minta hidup, minta hidup. Bunda tahu kalau orang dalam kubur dikabulkan doanya hidup lagi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Sedekah kalau mau mati. Takut mati dia pengen sedekah, tapi kalau dikabulkan sebentar saja, hidupkan kami, qala rabbirji'un. Al-Mu'minun ayat 100. Ya Allah, kami ingin dikembalikan ke dunia. Apa yang terjadi? Dia pengen hidup di dunia sebentar, maka kalau itu diwujudkan, orang yang mati hidup lagi, dia akan mencari amal-amal ringan yang membuat dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Apa diantaranya? Duduk di majelis ilmu. Dalam riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Fadilah Amal, nuntut ilmu ini hudur fil majalisil ilm, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, khairun min alfi rakaatan, lebih baik dari 1000 rakaat. Lebih baik dari 1000 mengunjungi orang sakit, lebih baik dari 1000 mengurusi jenazah orang meninggal dunia. 3. Duduk di majelis ilmu. Tahu pahala sholat 1000 rakaat? Ada yang mampu? Ada yang pernah mengunjungi 1000 orang sakit?
Padahal mengunjungi orang sakit pagi hari, maka malaikat mendoakan sampai sore hari sebanyak 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk dia. Luar biasa. Mengunjungi satu orang sakit, ini 1.000 orang sakit. Lalu kemudian mengurusi 1.000 orang meninggal dunia. Kita datang sampai nyolati dapat pahala 1 qirat, kata Nabi. Kalau sampai menguburkan dapat pahala 2. Lahu qiratani, 2 qirat. Apa pahala 2 qirat? Seperti 2 gunung Uhud, gunung yang besar. Pahala itu. Makanya kalau datang ke orang meninggal dunia, bagi kita ini tunaikan sampai sempurna, bagi laki-laki sampai ke liang kuburnya. Masya Allah. Ternyata 1.000 orang sakit, 1.000 rakaat sholat, 1.000 bahkan kita ngurusin jenazah, masih lebih baik duduk di majelis ini. Ya Allah, berkahi kami dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini jadi saksi nanti di akhirat kami pernah bersama ini dekat dan taat padamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.